Adik-adik, hari ini Kak Fili lagi sedih. Tapi kayaknya sih bukan Kak Fili doang yang sedih. Ada banyak orang yang lagi sedih. Tahu nggak kira-kira kenapa? Nah, kalau adik-adik baca di berita sama mama papa ya, ada satu orang penting di kerajaan Inggris yang meninggal dunia. Namanya adalah Pangeran Philip. Wah, satu orang pangeran sudah meninggal dunia. Seluruh dunia bersedih. Coba adik-adik bayangkan kalau misalnya yang meninggal tuh nggak cuma satu, ada banyak orang yang meninggal. Wah, kira-kira adik-adik bisa membayangin nggak betapa sedihnya hati setiap orang yang kehilangan. Nah, hari ini Kak Fili kasih bocoran tadi. Kira-kira firmannya mau tentang apa ya? Oke, simpan pikiran tadi di dalam pikiran adik-adik. Dan sekarang kita mau latihan ujian dulu nih. Jangan bersedih lagi dulu ya. Kita mau latihan dulu, kita mau senang dulu. Lagu pertama yang akan kita latih berjudul Aku Sedang Berjalan, karya dari Pendeta Stephen Tom. Yuk kita nyanyi bersama-sama Aku Sedang Berjalan. Pada bisa nih. Yuk kita lanjut ke lagu yang nomor 2. Judulnya adalah Percaya dan Taat. Kita latih sebanyak 1 kali, percaya dan taat. Bersiap-siap karena kita mau belajar lagu yang nomor 3. Ini lagunya baru. Jadi dengar dulu Kak Fili nyanyi, nanti kita nyanyi bersama-sama. Oke? Judulnya adalah Mari Kita Bersukaria.
bersukaria. Dan sekarang kita akan segera masuk ke dalam PA Anak Sekolah Minggu GRII Palembang. Adik-adik, silakan lipat tangannya, tutup matanya, serta tundukkan kepalanya, dan ikuti Kak Fili berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Tuhan, kami dapat berkumpul kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan berkenan atas puji-pujian kami. Berkati juga Pak Amin yang akan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, jangan duduk dulu karena kita mau nyanyi lagu yang Mari Kita Bersukaria sebanyak 2 kali. Kak Fili mau lihat kalian semua senyum ya. Yuk kita nyanyi Mari Kita Bersukaria. Kalian tenaganya masih banyak soalnya baru jam 11 siang. Nah, kita mau nyanyi lagu yang tadi. Judulnya adalah Aku Berjalan Bersama Tuhan. Karya pendeta Stephen Tong ya, yang menceritakan bahwa manusia itu seperti pejalan kaki di sepanjang dunia ini. Tapi jangan takut, karena kita berjalannya itu bukan gak jelas gak tahu kemana. Tapi kita berjalannya menuju ke surga. Dan kita berjalannya juga nggak sendiri, tapi bergandeng sama Tuhan. Oke, yuk Kak Fili ajak kita bernyanyi lagu ini sebanyak 2 kali sambil pakai gerakan berjalan ya. Aku sedang berjalan.
saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk dengan rapi. Tangannya tidak main-main, matanya dibuka, telinganya juga dibuka, dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam kelas pemahaman Alkitab anak sekolah minggu. Kita akan melanjutkan yang 2 minggu lalu. Masih ingat yang 2 minggu lalu? Masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh, pinter. Ada yang ingat, yaitu tentang tulah-tulah atau hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada Fir'aun dan kepada bangsa Mesir. Ada 9 tulah, dan kemudian 9 tulah itu ya tidak membuat Fir'aun bertobat. Tuhan minta kepada Musa supaya ngomong sama Fir'aun untuk bebaskan umat Israel. Pergi dari mana? Dari Mesir. Pergi kemana? Keluar Mesir, ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Fir'aun bohong, Fir'aun ingkar janji. Nah, sehingga kemudian akhirnya Tuhan marah. Dan Tuhan akan apa? Tuhan akan kasih tulah ke-10 atau puncak tulah. Tulah yang paling berat, yang paling mengerikan, yang paling menakutkan. Dan Tuhan ngomong apa atau enggak sama Musa? Musa, tulah ke-10 ini ya nanti akan membuat Fir'aun pasti akan bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan belajar lagi tentang tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Oke adik-adik, sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Kita minta Tuhan menolong kita sekalian. Yuk, kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, tolong Pak Amin ya Tuhan, supaya Pak Amin dapat menjelaskan firman Tuhan dengan baik, dan supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi adik-adik sekalian, akhirnya ya Tuhan memberikan tulah ke-10 tadi. Tentang apa? Tentang apa adik-adik? Oh ya, pinter. Ada yang tahu tulah ke-10, tulah terakhir, yaitu apa? Kematian anak sulung. Nah, jadi ya kemudian Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, aku akan memberikan tulah ke-10, tulah yang paling mengerikan, tulah yang paling dahsyat, tulah yang paling menakutkan. Dan pasti nanti Raja Fir'aun, Raja Mesir itu akan menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Gitu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, Tuhan berbicara kepada Musa, seluruh anak sulung laki-laki yang ada di Mesir akan dibunuh oleh Tuhan. Ya, jadi bukan cuma orang Mesir saja, tetapi juga orang Israel yang ada di Mesir juga akan dibunuh, seluruh anak sulung laki-laki mereka. Nah, tetapi khusus untuk bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan itu, kemudian Tuhan menyuruh Musa, bagaimana caranya supaya anak sulung laki-laki mereka itu tidak mati. Oh ya, adik-adik tahu tidak sih arti anak sulung? Nah, anak sulung berarti anak yang paling besar,
Anak bungsu berarti anak yang paling kecil. Ya, jadi Tuhan akan membunuh anak yang paling besar, yang laki-laki akan dibunuh oleh Tuhan. Nah, supaya tidak dibunuh oleh Tuhan, maka Tuhan kemudian menyuruh Musa, Musa, kamu ngomong ya sama bangsa Israel supaya anak sulung mereka tidak dibunuh oleh Tuhan. Yaitu suruh mereka untuk apa, adik-adik sekalian? Untuk mengambil anak domba. Ya, mengambil anak domba. Untuk apa? Untuk dipotong. Dan kemudian darahnya nanti akan dioleskan kemana? Ke tiang pintu rumah mereka, yang bagian atas, kemudian yang bagian samping, dan kemudian yang di bagian samping lagi. Jadi sini sama sini yang akan dioleskan darah anak domba. Nah, tetapi adik-adik sekalian, Tuhan berkata ada syaratnya anak domba itu. Ya, ada 5 syarat. Ada berapa syarat adik-adik? 5. Ya, yang pertama kata Tuhan, anak domba itu harus jantan. Nah, yang pertama jantan, bukan betina. Yang kedua harus berumur 1 tahun. Yang ketiga tidak boleh sakit, tidak boleh cacat, kulitnya harus mulus, dan kemudian dombanya harus sehat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kamu ambilnya anak domba itu pada tanggal 10. Ya, dan kemudian jangan langsung dipotong. Dipotongnya nanti pada tanggal 14. Ya, jadi ambil anak domba itu tanggal 10. Jangan dipotong dulu ya. Lalu dipotongnya itu pada tanggal 14. Nah, adik-adik, itu syarat keempat. Nah, apa syarat kelima? Nanti potongnya itu ya pada tanggal 14, yaitu apa? Pada hari senja. Ingat ya, bukan pagi hari, bukan siang hari, tetapi senja hari menjelang sore. Nah, jadi 5 syarat itu. Ya, nah jadi kemudian Musa berkata kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, nanti Tuhan akan memberikan hukuman, akan memberikan tulah yang paling dahsyat kepada semua orang di tempat Mesir ini, dan semua anak sulungnya yang laki-laki pasti akan dibunuh oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau membunuh bangsa Israel. Asal apa? Asal ada syaratnya. Syaratnya yang tadi Pak Amin ngomong itu ya, 5 syarat. Ingat yang pertama, anak domba itu harus jantan, bukan betina. Yang kedua, harus berumur 1 tahun. Yang ketiga, tidak boleh sakit atau tidak boleh bercacat celah. Yang keempat, diambil anak domba itu tanggal 10 dan boleh dipotong pada tanggal 14. Yang kelima yaitu apa? Dipotongnya pada hari senja. Maka ya bangsa Israel cepat-cepat kemudian mereka memilih domba yang jantan dan kemudian yang umurnya 1 tahun. Kemudian sesudah itu mereka kurung dulu anak dombanya, dan kemudian sesudah 4 hari dari tanggal 10, 11, 12, 13, 14 ya, dan kemudian barulah mereka potong. Nah, darahnya itu ya kemudian ditampung, dan kemudian ya sesudah itu darahnya dioleskan ke tiang pintu yang tadi Pak Amin ngomong. Nah, sesudah itu mereka ya menunggu. Mereka menunggu apa nih yang akan terjadi. Ya, apa yang akan terjadi? Domba sudah dipotong pada hari senja, darahnya sudah dioleskan, dan kemudian mereka menunggu. Nah, waktu menunggu apa yang akan terjadi malam ini ya, mereka terus tunggu, mereka terus berdoa kepada Tuhan. Nah, menjelang malam hari ya, sesudah hari malam itu
tiba-tiba mereka mendengar apa toh? Mereka mendengar ada suara orang menangis, ibu-ibu menangis, bapak-bapak menangis. Tangisannya yaitu aduh sedih sekali, menyayat hati. Mereka mendengar, mereka mendengar ada yang menangis. Ada satu rumah yang menangis. Dan kemudian mereka tahu apa yang terjadi, yaitu anak sulung mereka yang laki-laki itu ada yang mati. Kenapa mati? Karena dibunuh oleh malaikat Tuhan. Dan kemudian ya, rumah yang lain juga menangis, rumah lain lagi juga menangis, dan semua rumah itu menangis. Jadi pada malam itu ya, aduh, terdengar tangisan yang menyayat hati. Nah, bukan cuma di rumah-rumah itu orang Mesir, tetapi juga Mesir, di istana Fir'aun juga terdengar orang menangis, meraung-raung. Termasuk siapa? Termasuk Raja Fir'aun juga menangis, ya, termasuk juga istrinya Raja Fir'aun juga menangis. Kenapa? Karena anak sulung mereka yang laki-laki mati. Nah, kemudian apakah ada anak sulung orang Israel mati? Ternyata tidak. Kenapa? Karena ya, ketika malaikat datang kemudian menyusuri rumah-rumah yang ada di Mesir, lalu kemudian malaikat melihat, oh, tidak ada tanda darah. Maka kemudian malaikat yang langsung membunuh anak sulung yang laki-laki. Dan kemudian ada rumah yang ada tanda darah. Kemudian malaikat lihat, oh, ada tanda darah. Kemudian malaikat melewati rumah itu. Nah, adik-adik tahu tidak? Ya, arti kata pasca. Tahu adik-adik? Pasca. Arti kata pasca adalah melewati. Ya, jadi melewati apa? Melewati rumah yang ada tanda darahnya, dilewati oleh malaikat. Kalau tidak ada tanda darahnya, kemudian anak sulung laki-laki dibunuh oleh malaikat. Dan kemudian lihat lagi malaikat, ada tidak di rumah lain, ada tanda darah atau tidak? Kalau ada, kemudian dilewati lagi. Itu arti pasca. Nah, jadi ya kemudian Fir'aun dia sedih, kemudian dia juga apa? Dia juga takut. Tuhannya bangsa Israel marah, dan betul-betul sudah marah. Kalian tahu tidak? Raja Fir'aun itu ya menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya hebat. Padahal apa? Cuma manusia biasa yang tidak beda dengan bangsa Israel. Cuma manusia biasa yang tidak hebat. Itu bukan Tuhan, tetapi mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan. Nah, kemudian merasa hebat, dia berani melawan Tuhan. Tuhan sudah peringatkan dia 9 kali, tetapi tidak mau bertobat. Dan kemudian tetap berbohong, tetap ingkar janji. Akhirnya Tuhan menunjukkan siapakah Tuhan itu, dan bahwa aku adalah Tuhan. Hai kamu Fir'aun, kamu bukan Tuhan, kamu cuma manusia, kamu Tuhan palsu. Dan kemudian Tuhan menunjukkan kemarahannya, menunjukkan murkanya. Kemudian anak Fir'aun pun juga dibunuh oleh Tuhan. Maka Fir'aun itu yang ketakutan. Kalau misalnya Tuhan sudah membunuh anak sulung saya, jangan-jangan juga Tuhan akan membunuh saya. Oh, jadi takut Fir'aun. Maka Fir'aun cepat-cepat memanggil Musa. Musa, cepat sini. Ada apa? Sudahlah, sekarang aku bebaskan bangsa Israel. Pergi dari Mesir. Sudah kamu pergi semua. Sudah pergi. Akhirnya apa tuh nggak adik-adik? Raja Fir'aun itu ya menyuruh bangsa Israel pergi. Betul kan kata Tuhan? Tuhan bilang apa? Musa, tulah ke-10 ini ya nanti akan membuat Fir'aun menyuruh bangsa Israel pergi dari Mesir. Nah, betul kan adik-adik? Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan itu serius sekali. Ya, nah jadi kemudian itu disebut namanya adalah apa? Hari Paskah yang baru saja kita peringati beberapa waktu yang lalu. Nah adik-adik,
apa yang bisa kita pelajari ya dari puncak tulah itu, dari tulah terakhir atau tulah ke-10, itu kematian anak sulung. Apa yang bisa kita pelajari? Yaitu apa? Pertama, bukan cuma bangsa Mesir yang berdosa, bangsa Israel juga berdosa. Bukan cuma bangsa Mesir dan bangsa Israel berdosa, kita juga manusia berdosa. Ya, Pak Amin manusia berdosa, kalian manusia berdosa, Papa Mama juga manusia berdosa. Dan kemudian apa sih hukuman untuk manusia berdosa? Ada, yaitu apa? Yaitu kena tulah atau kena hukuman. Dan hukumannya apa tuh adik-adik? Hukuman mati. Ya, nah adik-adik, yang namanya mati itu ada 3 arti. Ya, mati ada 3 arti. Pertama adalah mati rohani, kedua mati jasmani, ketiga mati kekal. Nah, apa arti mati rohani? Mati rohani adalah putusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika apa? Ketika Adam dan Hawa berani melawan Tuhan dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, pada waktu mereka makan buah itu, mereka berdosa dan putusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, itu adalah pengertian dari mati yang pertama, mati rohani. Nah, sesudah mati rohani akan ada mati jasmani, yaitu apa? Yaitu sudah tidak bergerak lagi, manusia mati. Nanti kemudian sesudah mati, nanti akan apa? Nanti akan habis tubuhnya, karena akan dimakan ular-ular, akan dimakan cacing-cacing pada waktu sesudah mati. Ya, nah yang ketiga yaitu apa? Mati kekal. Apa itu arti mati kekal? Yaitu akan dihukum oleh Tuhan. Di mana? Di neraka. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Lamanya berapa sih? Selama-lamanya. Artinya lama banget, lama banget. Ya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari puncak tulah itu, dari tulah terakhir itu, yaitu kita juga manusia berdosa yang harus kena tulah, yang harus kena hukuman Tuhan, yaitu nanti kita akan mati kekal. Nah, kemudian ya, kita manusia tidak bisa menolong diri sendiri, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Harus siapa yang menyelamatkan kita adik-adik? Harus Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan itu ya, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Tuhan, dia menjadi manusia. Ya, menjadi manusia, dan kemudian dia apa toh enggak adik-adik? Juga disebut ya oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, kemudian Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah. Yang tadi ya, inilah anak domba. Yaitu anak domba, yaitu binatang atau hewan. Tetapi kepada Yesus yang bukan sebagai anak domba, tetapi anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Ya, hebat ya adik-adik ya. Yesus adalah apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, jadi bagaimana caranya adik-adik? Tuhan Yesus itu yang kemudian dia disalibkan. Nah, pada waktu dia disalibkan itu, dia berperan sebagai apa? Berperan sebagai anak domba Allah. Pada waktu disalibkan, kemudian tangannya dipaku, tok, 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 wah keluar darah. Tangan kanan, tangan kiri dipaku, juga kakinya juga dipaku, tok, 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 keluar darah. Nah, darah Tuhan Yesus itu disebut sebagai apa adik-adik? Sebagai darah anak domba Allah. Nah, bagi siapa yang mempunyai tanda dari siapa? Dari darah anak domba Allah, nanti akan diselamatkan. Ya,
nanti tidak lagi dihukum, tidak lagi mendapatkan hukuman yang kekal. Itulah sebabnya Yesus itu ya menjadi anak domba Allah. Jadi apa adik-adik? Jadi anak domba Allah yang disalibkan, mengalir darahnya, dan dari darah Tuhan Yesus itu menjadi tanda. Seperti apa? Seperti tadi itu loh, yang ketika Musa menyuruh bangsa Israel memotong domba, yang darahnya kemudian dioleskan ke tiang pintu. Ya, tetapi kita tidak perlu lagi oleskan ke tiang pintu, karena darah Tuhan Yesus itu, darah Sang Anak Domba Allah itu sudah ada, yang sudah menjadi tanda. Di mana tandanya? Oh, kita tidak bisa melihat, tetapi Tuhan bisa melihat. Nah, barang siapa yang sudah punya tanda dari Sang Anak Domba Allah, dia akan diselamatkan. Dia tidak akan dihukum lagi di dalam kematian yang kekal. Ya, itu artinya kita bisa belajar dari tulah ke-10. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua itu apa? Yaitu kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, sudah menyelamatkan kita, maka apa? Maka kita hidupnya harus kudus. Jangan berdosa lagi. Ya, siapa di antara adik-adik yang masih suka berdosa? Dosanya dosa. Kalau misalnya diperintah oleh mama, suka melawan. Kalau misalnya mbak menyuruh apa, suka melawan. Kalau papa menyuruh belajar, suka melawan. Ya, nah adik-adik jangan melawan. Kalau mama suruh ya, oh iya ma, aku akan ikut perintah mama. Kalau papa suruh juga, oh iya pak. Termasuk kalau mbak yang menyuruh, ya jangan marah-marah sama mbak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Jangan suka bohong. Seperti siapa? Itu Firaun itu loh, yang suka bohong. Ya, jangan suka berbohong. Nah, lebih baik adik-adik ya, lebih baik mengaku kepada mama dan papa. Ma, pak, saya baru saja merusak itu loh, guci mama, guci papa. Ya, jangan bohong, jangan disembunyikan, tetapi ngaku saja, ma, pak, saya minta maaf ya. Nah, ngaku saja adik-adik. Nah, jadi sudah mengerti ya, dari tulah ke-10 itu kita bisa belajar banyak, yaitu kita bisa diselamatkan hanya oleh darah Tuhan Yesus, darah Sang Anak Domba. Kita diampuni, kita diselamatkan, dan kita nanti tidak dihukum lagi di dalam tempat hukuman yang kekal. Lalu kemudian adik-adik sekalian, sesudah itu jangan berbuat dosa ya, jangan bohong, kemudian jangan melawan papa mama ya, dan kemudian jangan suka mengganggu adik, dan kemudian juga jangan suka mencuri, jangan ya. Tetapi kita ingat, oh Tuhan Yesus, darahnya sudah menyelamatkan saya. Oh Tuhan Yesus, darahnya sudah menjadi tanda buat saya. Waktu dipatu itu sakit ya, waktu disalibkan juga sakit. Nah, itu Tuhan Yesus yang tanggung. Dia, Tuhan Yesus, menanggung semua hukuman atas dosa-dosa kita. Nah, adik-adik sekalian, kita bersyukur ya, bahwa ada puncak tulah yang ke-10, kematian anak sulung, kita bisa belajar banyak. Ingat ya adik-adik? Mau ingat? Mau ya? Bagus. Oke, nah sekarang kita akan akhiri kelas pemahaman Alkitab anak sekolah minggu kita pada hari ini. Dan kita akan masuk di dalam doa. Lipat tangannya, pejamkan mata, kemudian tundukkan kepala. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan,
atas pengorbananmu. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan mau menyelamatkan saya, orang berdosa. Tolong kami ya Tuhan untuk berjanji hidup benar, hidup kudus, dan berjanji kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, kelas pemahaman Alkitab anak sekolah minggu kita berakhir, dan kita akan jumpa lagi 2 minggu kemudian. Dadah. Nah, tadi adik-adik sudah dengar ceritanya Pak Amin ya, tentang tulah yang ke-10 dan bagaimana orang Israel itu harus taat mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan seluruh aturan Tuhan. Nah, kita semua juga mau ya untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah, Kak Fili mau ajak kita berespon terhadap firman tadi dengan pujian berjudul Percaya dan Taat. Yuk kita nyanyi bersama pujian ini sebanyak 2 kali. Jangan lupa ya untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Sampai di sini PA anak kita pada minggu ini. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Dadah.